Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan dubbing tentang perakitan komputer. Berikut ini adalah peralatan dalam merakit komputer. Yang pertama ada pasta pendingin yang berbentuk suntik, digunakan untuk pendingin prosesor. Berikutnya ada obeng dengan dua sisi, yaitu yang berbentuk min dan juga berbentuk plus. Kemudian ada kabel T yang digunakan untuk mengikat kabel pada komputer. Kemudian ada pisau cutter yang digunakan untuk memotong. Berikutnya adalah baut, yaitu baut casing. Berikutnya ada baut motherboard. Kemudian ada baut harddisk, dan berikutnya adalah baut power supply. Dan ini adalah power supply dengan tipe ATX. Dan ini adalah harddisk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe SATA. Berikut ini adalah komponen terpenting dalam perakitan komputer, yaitu motherboard. Motherboard dengan tipe G41 dengan soket LGA775. Berikut ini adalah memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Berikutnya adalah prosesor dengan tipe Intel Core Duo dengan kecepatan 2,7 GHz. Kemudian ada kabel SATA yang digunakan untuk menghubungkan harddisk dengan komputer. Kemudian ada kipas yang digunakan untuk mendinginkan prosesor. Kemudian ada monitor dan ada casing. Berikut ini adalah langkah dalam merakit komputer. Yang pertama, memasang prosesor pada motherboard. Yang pertama, membuka pengait pada motherboard, kemudian angkat pengait tersebut. Setelah itu, tekan menutup prosesor. Kemudian perhatikan pada segitiga bagian ujung untuk tata letak cara pemasangan prosesor. Prosesor juga diberitahu bahwa di motherboard terdapat segitiga juga, dan cara pemasangannya kita samakan segitiganya pada prosesor dan juga pada motherboard. Kemudian di bagian sisi kiri dan juga kanan terdapat pengait yang digunakan untuk mengait prosesor agar tidak dapat bergoyang ke sana kemari. Kemudian tutup prosesor dan kancing menggunakan pengait pada motherboard. Kemudian adalah pemasangan memori RAM. Yang perlu kita perhatikan adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangan. Kemudian cara pemasangan RAM kita perhatikan juga pembatasnya. Setelah itu kita masukkan RAM
dan tekan hingga pengaitnya menjepit RAM. Apabila pengait menjepit RAM dengan kuat, maka pemasangan RAM telah selesai. Kemudian pemasangan baterai GMOS. Yang perlu kita perhatikan adalah kutub positif berada di atas. Kemudian pemasangan heatsink atau kipas. Pertama-tama kita tarik dulu pengaitnya agar dapat mudah masuk ke motherboard. Sebelum memasukkannya, kita beri pasta sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita masukkan pengait ke motherboard. Setelah itu kita kencangkan menggunakan obeng dengan ujung minus. Selanjutnya adalah pemasangan soket kipas ke motherboard. Terlebih dahulu kita lihat pembatas dari soket tersebut agar saat pencolokan tidak ada kesalahan. Kemudian kita colokkan untuk menghubungkan kipas dengan motherboard. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Komponen power supply kita masukkan ke dalam casing karena komponen power supply adalah komponen terbesar yang ada di komputer. Kemudian kita baut menggunakan baut power supply. Setelah selesai dibaut, kemudian pemasangan back panel pada casing. Back panel setiap motherboard beda-beda. Pemasangan back panel caranya ialah dorong back panel dari dalam keluar casing. Kemudian pemasangan kabel front panel, audio, USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Untuk pemasangan kabel front panel ke motherboard, kita harus lihat di bagian motherboard. Di sini kita akan memasang front panel audio ke motherboard. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah port audio yang ada di motherboard. Dan ini adalah letak port audio yang ada di motherboard. Jadi kita akan memasang kabel audio ke motherboard. Dan di sini kita lihat ada lubang yang tertutup. Dan itu adalah pembatas untuk pemasangannya nanti. Dan cara pemasangannya kita masukkan dan tekan ke bawah. Kemudian ada juga yang namanya front panel USB. Dan di sini kita lihat letak USB-nya. Dan di sini kita akan memasang di front panel USB 1. Dan di sini sama ada pembatasnya juga yang tidak ada lubangnya. Dan begini cara pemasangannya, kita tekan ke bawah. Nah, untuk pemasangan front panel, tombol power, tombol reset, dan HDD LED, kita perhatikan port yang ada di motherboardnya sesuai dengan tombol yang kita pasang. Dan ini adalah tombol yang sudah terpasang. Kemudian kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Dan kita harus memperhatikan tempat baut yang akan kita gunakan untuk motherboard tersebut. Setelah sudah semuanya, kita kencangkan motherboard menggunakan baut. Nah, setelah selesai dikencangkan menggunakan baut, sekarang kita bakalan memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Dan ini adalah kabel power supply. Jadi kita akan memasang dan kita perhatikan
Di sini ada pengaitnya dan di motherboard juga ada pengaitnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian di sini ada kabel juga yang harus dipasang ke motherboard. Dan di sini ada pengaitnya juga. Jadi kita harus memperhatikan tiap-tiap pengait yang ada di motherboard agar pemasangan kabel tidak terbalik. Berikutnya adalah pemasangan harddisk ke dalam casing. Jadi kita masukkan ke dalam casing sesuai dengan tempat harddisk. Lalu kita kencangkan harddisk menggunakan baut harddisk. Setelah kencang, langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel power dan kabel SATA ke dalam harddisk. Dan begini pemasangan kabel powernya, dan kita pasang juga untuk kabel SATA-nya. Setelah itu kita pasang juga kabel SATA ke motherboard-nya agar motherboard dapat mendeteksi adanya harddisk. Dan jika sudah selesai, tahap ini hampir selesai. Selanjutnya kita ikat semua kabel menggunakan kabel T agar semua kabel tersebut terlihat rapi. Lalu kita potong menggunakan pisau cutter. Sebelum itu jangan tutup dulu komputernya karena kita akan menguji cobanya. Dan cara menguji cobanya, kita cokkan kabel keyboard, kabel VGA monitor, dan kabel power supply, dan jadi kita tinggal menghidupkannya saja. Dan setelah dihidupkan ternyata komputernya menyala. Kemudian kita masuk menu BIOS dengan menekan tombol delete. Dengan menekan tombol delete kita dapat mengetahui apa saja yang terdeteksi di dalam komputer tersebut. Tahap selanjutnya adalah proses instalasi Windows ke dalam harddisk. Dan tahap paling akhir adalah pemasangan penutup casing. Kemudian kita baut menggunakan baut casing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.